tanggal 11 Juni 2021 pukul 16.00 Unit 5 Tindak Pidana Siber Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan Saudara L terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang ia lakukan di beberapa platform media sosial. Baik pemirsa, selain dengan bersama Dr. Nasir, kini sudah tersambung dengan kita Dr. Tirta Mandirahudi, relawan kesehatan yang kalau Anda dengarkan juga salah satu penampilan begitu Dr. Lois ini di salah satu podcast juga sempat menyinggung nama Dr. Tirta. Katanya diajak ngobrol, sempat diajak komunikasi, tapi Dr. Tirta termasuk yang tidak sealiran atau tidak sepaham dengan Dr. Lois. Dr. Tirta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dokter. Ya, waalaikumsalam. Baik, dokter mungkin bisa diberikan informasi terbaru karena informasi yang kami dapatkan bahwa Dr. Tirta saat ini sedang diminta kesaksian di Barreskrim. Ya, kalau yang di Barreskrim bukan saksi lagi, kalau yang saksi kemarin di Polda Metro Jaya. Kalau yang di Barreskrim ini saya mewakili ID untuk melaporkan atas penghinaan ke ID. Baik, melaporkan atas penghinaan ke ID. Mungkin dokter bisa diberikan pandangannya atas apa statement-statement pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Lois ini yang menyebarkan berita yang begitu meresahkan, dokter. Silakan. Jadi Dr. Louis ini untuk Louis ini dia hadir pada tanggal Desember 2020. Dia membuat akun Twitter, Instagram, dan Facebook. Dan pada tanggal 20 Desember 2020 dia menghina ID dengan sebutan kata-kata kasar. Saya nggak bisa sebut nanti di sini karena KPI nanti. Terus dia besokan harinya 21 Desember dia menghina Ketua ID. Saya masih ingat saat itu juga kita merespon ke Ketua ID, cuman kita saat itu tidak bisa mengapa-ngapain karena kita anggapnya fake account biasa. Tapi yang terjadi pada Februari 2021 dia menyebarkan informasi palsu, COVID itu nggak ada, di akun Twitter dan akun Instagram dan akun Facebook juga. Lalu dia diluruskan oleh Dr. Ninggar, spesialis penyakit dalam di Surabaya, itu dihina lagi dengan sebutan dokter penyembah setan, nggak tahu diri tolol, dan dia menghina juga Jubiridi, dia juga menghina Menkes, dia menghina juga jubir Satgas Covid yaitu Prof. Wiku. Lalu tanggal 24 Februari 2021 saya masih ingat dia mengatakan bahwa semua yang meninggal karena Covid itu fiktif, tak hanya dimanipulasi dan akibat interaksi 6 obat. Saat itu kami sudah surat menyurat dengan Kemenkes, tapi Kemenkes menyarankan untuk ke Kemenkominfo untuk nge-ban. Jadi Instagramnya Dr. Louis 7 memang nggak bisa dipakai lagi tapi masih aktif. Lalu dari Februari sampai Juni dia masih meresahkan dengan menyebarkan info termasuk yang dipercaya masyarakat yaitu vitamin C 1 gram tiap 1-3 jam. Dia mengakibatkan banyak orang yang akhirnya kesakitan ginjalnya sama lambung. Lalu dia juga menyebarkan info yang mengenai vitamin D di dalam susu sehingga orang-orang akhirnya rame-rame membeli susu tersebut. Terus pada waktu tanggal 1 Juli 2021 timnya salah satu lawyer terkenal yang punya acara yaitu Bang Hotman mengundang beliau untuk di sebuah acara TV. Tapi dengan syarat saya nggak boleh datang. Jadi saya sengaja ditelepon tanggal 1 Juli itu, terus saya mendengar sendiri bahwa beliau statement COVID itu nggak ada dan semua yang mati di Indonesia, meninggal karena Indonesia karena COVID itu karena interaksi obat. Saya sudah mengajak bertemu dengan beliau pada bulan Maret, April, Mei, tapi ditolak dengan alasan nggak ada TV dan saya sebagai antek kacung WHO, antek kacung ID pemuja setan. Jadi saya sudah berusaha mengajak dan apa yang dikatakan Bu Louis bahwa saya menghindar itu bohong, tapi memang saya sudah mengajak dia yang menghindar. Lalu pada Sabtu kemarin tanggal 10 Juli 2021 ID secara resmi mengundang Ibu Louis untuk hadir dalam klarifikasi di MKIK untuk menjelaskan status dokternya karena STR-nya non-aktif dari 2017. Kita nggak tahu orang ini benar dokter apa enggak karena dia tidak tahu skema pendidikan dokter. Jadi kita tes kamu pendidikan apa gitu. Terus dia bilang saya S1 dokter, koas S2. Lah koas kan bukan S1, ya ngelantur. Jadi kita curiga orang ini ngaku-ngaku dokter. Nah ternyata pada waktu ajakan di MKIK dia menolak.
padahal yang ngajak langsung Ketua MKEK. Tolakan itu juga berbuah tantangan, intinya dia nggak setuju dengan IDI dan ingin membubarkan IDI. Lalu di Minggu jam 4 sore, Polda Metro Jaya Cyber yang Divisi 5 itu Pak Rovan Kasubditnya menjemput beliau di sebuah apartemen di daerah Jakarta. Dan di situ saya bersaksi sebagai saksi ahli karena saya sebagai tim tenaga ahli Kementerian Kesehatan, SK saya masih aktif dari jam 8 malam sampai jam 2. Itu saya saksi bersama Dr. Pukovisa Ketua MKEK dan bersama Dr. Adib. Nah, pada tanggal hari ini saya diminta IDI mendapat surat rekomendasi untuk melaporkan yang bersangkutan atas penghinaan ke IDI. Itu di Barreskrim. Jadi dua laporannya. Yang satu saya saksi, yang kedua ini yang tadi dari keterangan Polda Metro saya saksinya. Kalau yang kedua ini saya yang diminta IDI melaporkan. Suratnya ada dari Dr. Daeng. Baik, begitu banyak cuitan ataupun juga pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Louis ini, Dr. Tirta, yang mengakibatkan kebingungan, kerancuan, bahkan juga masyarakat ini kembali tidak percaya dengan corona yang sudah terjadi dan juga sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah yang mengatakan bahwa tidak tahu bahwa obat antivirus, azitromisin, metformin, obat TB dapat menyebabkan asidosis laktat, double dosis dan interaksi antar obat menyebabkan mortalitas asidosis laktat. Dan mengenai interaksi obat inilah yang kemudian disebut oleh Dr. Lois sebagai penyebab kematian pada korban atau pada pasien penderita COVID-19. Ada komentar mengenai hal ini, dokter? Oh, itu salah. Kita sudah bantah. Kan yang meninggal bukan hanya yang karena obat. Makanya kalau dia bilang yang meninggal karena obat salah besar. Kan yang sembuh di Indonesia banyak banget. Kalau gitu kita sudah bisa bantah. Kalau kamu bilang kayak gitu, berarti kita kan discuss nih. Kalau kamu bilang kayak gitu, berarti semua yang kena obat logikanya meninggal. Nah, ini yang kena obat, yang sembuh nyaris 90% gitu kan. Terus yang meninggal juga ada yang di isoman yang nggak dapat obat. Kamu harus revisi pendapat itu. Dia nggak mau. Kita udah bujuk, kamu nggak mau gitu. Kita udah santai banget tuh. Kamu harus revisi statement ini karena yang meninggal di isoman banyak loh. Kita sekarang nomor 1 di dunia dan yang meninggal di isoman banyak. Dan yang meninggal di isoman itu kan nggak dapat obat karena nggak dapat rumah sakit, nggak dapat oksigen, antrian banyak. Terus yang sembuh pun banyak banget gitu loh. Jadi kalau statement dia tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan metformin itu obat diabetes mellitus, makanya apa hubungannya metformin sama obat COVID, obat pengurang gejala COVID, terus obat TBC itu kan diberikan TBC, nggak diberikan ke obat-obat tidak diberikan ke pasien COVID 4RAC 2RE itu. Makanya kita bingung banget sama statement orang ini, dan dia sampai yang paling fatal, dia mengemukakan memberikan vitamin C tiap jam itu 1 gram, padahal batas maksimal manusia itu 2 gram per hari. Itu bayangin kalau yang percaya, wah. Dan awal mula kita jujur ini kelemahan kita adalah nunggu viral dulu. Saya sendiri sudah berniat melaporkan ini dari bulan melaporkan itu bukan artian hukum ya, tapi melaporkan ke Pak Menkes itu sama Ketua ID dari bulan Januari. Ini tolong dong di take down kita buat klarifikasi, dibiarkan. Baru viral tuh kemarin ketika video Ibu Louis itu dipercaya sampai warga desa. Sampai warga desa nggak pakai masker, mendebat nakes, dan dia bilang ngapain pakai masker, kan dokter TikTok yang bilang COVID gak ada. Wah, kacau balau ini. Iya. Begitu banyak yang dipercaya oleh masyarakat, Dr. Tirta. Selain itu ada juga yang pernyataannya Dr. Lois yang mengatakan bahwa kehilangan penciuman, perasa ini sebenarnya bukan karena corona, tapi karena kekurangan nutrisi, Dr. Tirta. Wah, itu salah besar. Makanya kan yang kita bilang adalah di sini adalah kita uji pemerintah, dan kita apresiasi banget langkah cepat Polda dan Polri untuk menangkap. Kenapa? Biar jerah. Kita sadar nggak sih kenapa kita selama hampir 16 bulan ini nggak kelar-kelar COVID? Karena warga kita itu terkena informasi yang salah. Kenapa informasi yang salah ini dipercaya? Kita juga nggak tahu. Informasi yang salah ini tuh sangat mudah beredar di media sosial. Dan luar biasanya ketika saya klarifikasi, yang paling parah ini adalah serangan dari akun fake account. Saya dituduh dokter cebong lah, saya dituduh dokter, ada yang sampai saya capture, saya dituduh dokter PKI lah, dokter pemuja setan, dokter dajjal. Jadi yang saya curiga sampai saya konsultasi ke teman-teman polisi adalah ini Louis itu siapa, sampai ketika diproses aja sampai yang menyerang fake account, dan serangan itu masif ke ID sama ke saya sendiri, padahal kita kan saksi. Nah, yang kita khawatirkan adalah masa sih kita nggak mau pandemi ini selesai gitu loh. Kita kan semua pengen pandemi selesai ya. Masa ada orang nyebar hoax dibela sampai ada fake account yang menyerang. Nah, menurut saya ini suatu tindakan yang luar biasa destruktif ya di Indonesia. Orang seperti ini dipercaya dan menyebarkan hoax. Dan ini menurut ID bersikap ini harus dihukum seberat-beratnya.
Baik, Dokter Tirta terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kegiatan yang dijalani. Terima kasih sekali lagi, nanti kami akan terus pantau dan juga terus tunggu bagaimana perkembangan terbarunya. Sekali lagi terima kasih Dokter Tirta Mandirahudi, selamat malam. Siap. Baik, Malam. penutup mungkin dari Dokter Nasir termasuk juga menjelaskan sebenarnya jeratan hukum apa ini yang bisa digunakan untuk menjerat Dokter Louis ini. Iya, sebetulnya saya lihat begini, bahwa ada orang berpendapat, dokter berpendapat sesuatu yang tatanan pendapatnya dalam tatanan keilmuan itu sebetulnya bisa-bisa saja, apalagi negara demokratis. Persoalannya adalah dia menyampaikan bukan pada saluran yang benar. Kalau dia itu sampaikan pada pertemuan-pertemuan kedokteran, pada format-format di mana ada banyak ahli kesehatan, ahli kedokteran, di forum-forum ilmiah itu bisa saja. Tapi kalau itu dia sampaikan di publik, ini tidak benar. Banyak sekali dokter yang marah, sangat marah dengan statement-statement yang salah ini. Pertama itu. Yang kedua, ilmunya ini sebetulnya tidak ada, terbatas. Dia sebut-sebut asidosis laktat itu, interaksi obat dan sebagainya, itu ilmunya cuma sampai di situ. Dia belum tahu itu badai sitokinin, dia belum tahu berbagai hal yang begitu tinggi, yang begitu jauh, yang dia tidak, seperti tadi Dokter Tirta sebut, dia menyebut obat-obat yang tidak ada hubungan, itu menunjukkan bahwa orang ini tidak beres. Itu yang kedua. Nah, menjawab pertanyaan, kira-kira bagaimana dari sudut pandang hukum, terutama hukum kesehatan, pidana kesehatan, menurut saya begini, jelas ada 3 pasal yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah Pasal 77 Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana. Di sana disebut bahwa setiap orang ya atau barang siapa yang menghalang-halangi akses dalam penanggulangan bencana itu diancam hukuman 3 sampai 6 tahun. Itu akses dalam penanggulangan bencana, akses orang lain, dokter, tenaga kesehatan untuk bicara apa adanya, untuk mengerjakan yang seharusnya itu dihalang-halangi. Kemudian yang kedua tentu pasal 14 Undang-Undang Wabah, menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah, itu ancaman hukumannya 1 tahun, denda 1 juta. Kemudian pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu menghalang-halangi pelaksanaan karantina kesehatan, dia menghalang-halangi orang lain untuk katakanlah melakukan upaya penanggulangan secara sistematis karena pendapat-pendapatnya yang tidak benar. Ini juga ancamannya 1 tahun, cuma dendanya naik menjadi 100 juta. Saya kira inilah pasal-pasal yang bisa dikenakan. Ya kalau mau ditambahkan junto membuat berita bohong, mengedarkan berita bohong itu hal lainnya. Tapi ini yang utama. Iya, saya kira seperti itu karena ini kan soal ilmu. Baik. Ilmunya yang kita anggap ilmunya sebetulnya sangat terbatas. Tapi yang jelas IDI sebagai organisasi profesi sangat peduli sebetulnya dengan dokter atau anggota walaupun tidak aktif yang berperilaku seperti ini. Ini tidak boleh karena merusak kepentingan umum, kepentingan nasional.